Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Karena ini salam jadi wajib saya sampaikan. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara buka puasa bersama di Kepri ya. Ini sesuatu yang cukup luar biasa menurut saya. Kepri yang pertama ini ya benar ya. Iya, saya juga kaget waktu dikasih tanggal ini. Luar biasa gitu. Tanggal 4 tuh. Ya. Jadi membuat kita yang di pusat sedikit kaget. Makanya kayaknya ketum nggak siap untuk hadir pada karena apa ya? Biasanya sih setelah 1 minggu gitu ya. Tapi ini cukup luar biasa dan saya lihat persiapannya juga sudah sangat luar biasa ya. Kasih tepuk tangan dulu buat panitia mempersiapkan ini. Kayaknya singkat karena kita baru hari kedua ya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan berawal dari Batam ini, gitu ya, kita bisa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai ke hari Raya Idul Fitri, masih beberapa 28 hari lagi lah ya, gitu ya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ihsan. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat Archie Kepri yang luar biasa pada hari ini. Teman-teman, kalau saya boleh tahu hari ini kita buka puasanya jam berapa? Jam berapa Pak Ustaz? Jam 14 ya. Masih lama ya. Jason. Ya, terima kasih. Kita coba kembali untuk menghibur seluruh tamu ya dari Nasyir Sahabat. Ya, gimana Pak? Ajak anak-anak. Oh, kalau gitu kita undang anak-anak kita ya untuk maju ke depan untuk bernyanyi bersama kita di sini. Dan pasti bisa. Ya. Adik-adik ke depan. Oke, tidak apa-apa, sedikit rawat ya, biasa. Oke,
Oke, ada di sini kerjanya bagus semuanya ya. Kita belajar mengaji, Pak. Boleh? Kita mengaji dulu ya. Coba ke kiri, ke kiri. Ayo, nah. Ya, badannya yuk. Bahasa yang Allah berikan adalah ishtaro, aku akan beli. Tetapi ketika Tingkatkan keimanan takwa kita bersama. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat walafiat, sehat lahir walafiat, sehat batin kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buka catatan dulu, ini bawa kertas ya. Jadi bawa kertas enggak? Tapi ternyata Pak Ade kertasnya kosong. Terbalik berarti. Dulu kita semua putih bersih seperti ini, Pak. Dulu semua tuh kita baik, sehingga kalau mati sebelum balik semua akan masuk surga. Anak-anak kita ini insya Allah ke surga semua, amin. Yang belum balik ya. Tetapi ketika Allah panjangkan umur kita, mungkin saja seperti ini Mas Ade. Ini murid saya. Murid masih jadi murid kan? Ada yang bersih tapi sebetulnya dia rusak. Ada yang mungkin sudah sobek-sobek. Bahagialah mereka yang seperti ini ketika dia masuk Ramadan. Dia akan kembali berharga. Seperti ini lagi. Ini berharga, sama-sama kertas sebetulnya. Pak Benar, sama-sama kertas. Ya, Pak Ihsan. Tapi ini sudah tidak berharga lagi, sementara ini sangat berharga. Ada yang mau? Oh mau ya. Ini udah rusak tuh. Udah rusak. Ya. Udah sama rusaknya. Masih mau? Yang ini mau? Nah, kenapa enggak ini lebih gede, putih? Mau ini? Kenapa mau ini rusak tuh? Udah diinjek-injek sama Pak Ustaz. Masih mau? Ternyata serusak apapun, seburuk apapun seseorang, kalau masih berharga, masih diminati surga. Tapi sebagus apapun, semolek apapun, kalau ternyata jiwanya rusak, maka yang manggil adalah neraka. Dan hari ini neraka sedang ditutup, pintu surga sedang dibuka. Tapi saya lihat tadi perjalanan Batu Haji sampai sini masih banyak yang ngantri di pintu neraka. Tok, kapan dibuka nih katanya? Nanti beres Ramadan buka laginya. Pintu surga sedang dibuka lebar-lebar. Masih banyak yang ngantri di neraka dan pengen segera ini berakhir. Nauzubillah min dzalik. Saya gambarkan ini. Mohon maaf, saya langsung, waktu kita cuma 15 menit, biasanya 3 jam ini. Allah menggambarkan dalam satu ayat surat At-Taubah ayat ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli harta dan jiwa dan akan dibayar dengan surga. Bahasa yang Allah berikan adalah ishtaro, aku akan beli
harta yang dikorbankan dalam agama, digunakan dalam kebaikan, serta jiwa yang beriman, berakal yang sehat, dan beramal yang soleh, maka akan dibayar dengan surga. Bayarannya, ini lihat kertas ini, kalau begini di mana kira-kira tempatnya? Ada neraka itu nanti setrikaan yang membersihkan kembali. Tetapi orang-orang berharga akan ditingkatkan dalam harga yang tertinggi. Saya tidak tahu di dompet Bapak ada yang merah enggak? Ini ada, kira-kira ada nggak yang merah dalamnya? Atau yang biru? Atau kalau di masjid banyaknya yang abu-abu? Nanti niatkan apa yang ada dalam dompet kita yang paling besar hari ini kita sedekahkan. Insya Allah. Allah memberikan satu Ramadan sebagai tempat kita membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Baru bersih saja sudah sangat beruntung, apalagi kalau sampai berharga. Saya tanya bapak-bapak dan anak-anak, ada nggak kertas yang lebih mahal dari ini? Lebih gede, lebih mahal dari 100.000? Aduh, sini nggak ada. Kalau ke sini ada nggak kertas yang lebih mahal dari 100.000, Pak? Ada, Pak? Ada. Ada katanya. Ada yang nilainya, ini di sini ada tulisan, nanti tulisan namanya cek. Itu buat cek cok tuh. Bisa ditulis 1 miliar, tulis berapa, dalam warnanya kecil, sama-sama kertas, tapi ternyata nilainya berbeda. Sama-sama muslim, sama-sama manusia, sama-sama makhluk Allah, tapi ada nilai yang berbeda nanti. Belum tahu, kayaknya kita tanya, kertas apa Pak? Ada sertifikat rumah, kertas juga kan? Kira-kira sertifikat ini begini, dibuang nggak? Sertifikat itu rusak katanya. Udah buang saja. Enggak, masih disimpan di eman-eman itu. Kenapa? Serusak apapun, dia masih berharga. Abu Bakar As-Siddiq pernah menyatakan, kita sama-sama muslim, tapi kadang kita berbeda. Dan saya, hari ini, kita juga mengaku sebagai muslim, sebagai umat manusia, umat makhluk Allah. Tapi kemudian kita berbeda-beda. Bukan masalah kekayaan ilmu, tetapi derajat kita di sisi Allah. Oleh karena itu, maka sore ini kita sama-sama merenungkan bagaimana Ramadan tahun ini bisa benar-benar mensucikan jiwa kita. Qad aflaha man tazakka, dalam surat yang lain. Sungguh sangat beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia ingat Allah Tuhan penciptanya, lalu kemudian dia beribadah kepadanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Tapi ternyata banyak manusia yang tertipu oleh dunia ini. Dan dia tahu sebetulnya dunia pasti ditinggalkan. Coba lihat, kita bangun rumah semakin lama semakin indah, semakin bagus, kita kumpulkan harta semakin lama semakin banyak. Tapi setelah itu terkumpul, setelah itu semuanya tertumpuk, lalu kita akan tinggalkan semuanya. Rumah kita semakin bagus, kita semakin tua. Harta kita semakin banyak, maka kita semakin sikit. Dulu segala kita makan, sekarang hati-hati. Makan sedikit sudah kesemutan. Ternyata benar. Dulu di samping saya ada seorang yang sangat kaya sekali. Rumahnya aja 2 miliar harganya. Dia makan ternyata dengan bubur saja. Saya enak makan segala yang disiapkan. Kenapa? Ternyata ada yang lupa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dan ada manusia yang lupa bahwa tempat dia adalah surga. Dunia hanya tempat sekedar saja selewat. Dan ini yang kita sadari. Betapa mereka yang dianggap tidak beruntung, mereka lebih beruntung dari kita. Karena tidak ada tempat bergantung selain Allah bagi mereka. Seorang bapak, waktu itu saya jemput di Bandung, masih panas. Masuk ke, mungkin menunggu agak lama, keringatan. Ketika masuk mobil, dia terasa dingin. Dan dia bilang, Allahu Akbar, mobil Pak Ustadz ini tadi panas Pak Ustadz, masuk mobil Pak Ustadz dingin kali. Allahu Akbar.
Kita, saya dan supir, dia tidak tahu ini ada AC. Itulah hebatnya orang yang bodoh. Dia langsung menyebut nama Allah. Sementara kita mungkin tidak. Ini AC, ini. Padahal kalau kita dengan supirnya juga guru saya waktu itu merenung, lihat hebat juga kakek itu. Dia masuk mobil bilang Allahu Akbar dan memuji Allah. Kita dari tadi tak sebut nama Allah. Coba, gimana kita sebagai orang cerdas bisa nyebut nama Allah ketika terasa dinginnya AC ini? Kita teliti. Kebetulan kita teman di IT juga waktu itu, bukan internet waktu itu ya. Kita teliti bagaimana AC itu bisa dingin, mulai proses pertama sampai, dan ternyata proses yang begitu hebat akan menampilkan kecerdasan yang menyebutkan Allahu Akbar lebih hebat lagi. Karena dia bukan hanya tertipu dengan keadaan, tapi dia paham bahwa ini semua adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebetulnya remote-nya nggak pernah diserahkan ke si Rara itu. Enggak ada remote diserahin ke orang. Dunia ini Allah yang menguasai, Allah yang menguasai. Itu dosa dan neraka paling dalam kalau tidak taubat, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak pasti tidak ada. Jangan tertipu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau kita makan sekarang, makan enaknya ya sepiring, 2 piring udah agak enak, 3 piring udah 4 piring, 5 piring, wah nggak ada bisa lagi. Di surga makan terus, tak ada berhenti pun, enak terus. Belum coba ya? Belum lah, kita belum pernah ke surga. Buah tinggal petik, minuman tinggal ambil, semua begitu siapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan itulah orang-orang yang qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Ini 3 solusi agar kita bisa bersih jiwa kita. Pertama, beribadahlah kepada Allah dengan penuh kesungguhan. Yang kedua adalah kurangi dunia dengan saum Ramadan ini. Jangan terlalu kejar dunia, tapi cukuplah untuk kita menjadi bekal yang banyak untuk akhirat nanti. Kemudian, jadikan tujuan hidup adalah di akhirat. Mau ke surga? Kok emas? Mau ke surga? Anak bawa apa? Mau ke surga? Lebih lemes lagi ya. Ini semangat itu. Mau ke surga? Banyak dosa? Banyak dosa tidak? Kurang ini dosanya, yang di sini nih. Banyak dosa tidak? Masa ada banyak dosa tidak? Mau ke surga? Nggak jadi lah. Kalau banyak dosa itu gimana? Kurangi dosanya dulu. Inilah Ramadan saatnya. Ada orang pengen ke surga, kenapa? Karena memang kita diciptakan dulu di surga. Kita aslinya orang surga. Kita aslinya orang surga. 120 tahun Nabi Adam itu di surga. Kalau sudah 120 tahun di surga berarti itu namanya tempatan, orang tempatan. Saya ketanya Uma, ceramah, ada banyak. Pak Ustaz dari mana? Bandung. Loh, kami ini di sini lama Pak Ustaz. Kami orang asli. Ya nggak apa-apa orang asli. Saya orang palsu kalau begitu. Dia bilang orang asli dia. 120 tahun di surga, maka dari dalam jiwa kita pengen kembali. Kalau misalkan waktu dulu kita sekolah, guru tidak datang, suruh pulang, senang kan Pak? Senang ya? Hari ini nggak ada dosen, kita pulang, weh senang pulang. Pulang kampung senang tidak Pak? Senang. Kita pulang kampung ke akhirat, senang tak? Kok diam ya? Pulang kampung ke Bandung, ke Surabaya, ke Jawa, ke Medan, kemana-mana senang. Padahal ada takut pulang kampung yang tak usah PCR lagi, tidak usah pakai tiket lagi karena dijemput. Siapa yang lihat di samping saya berdiri? Ini ada penjemput. Ada yang lihat tidak? Malaikat Israil. Kalau yang lihat hari ini berarti dijemput. Tapi alhamdulillah ada yang lihat. Alhamdulillah, umur kita masih panjang. Amin. Allahumma.
Nah, bulan Ramadan ini bulan pembakaran. Ramada artinya pembakaran. Tinggal siapa yang masuk pembakaran itu. Betul kan? 3 jam acaranya habis waktunya. Alhamdulillah. Mari kita baca doa untuk buka bersama. Udah tahu kan? Belum. Semenit lagi? 2 menit. Walaupun sudah kuat nggak boleh diperpanjang. Baju dibuka cepat ini. Nggak boleh walaupun saya masih sampai Isya Pak Ustaz. Enggak. Terakhir baru buka. Ya. Nggak boleh. Yang dengar enak, yang ngomong ini udah kening ini dari tadi mau minum dulu. Alhamdulillah, itu HP saya memang dulu kan biasanya azannya. Jadi emang lebih 2 menit ya. 2 menit lagi lumayan. Apa tadi? Apa? Oh, balik kampung. Itu plastiknya lagi. Nah, Ramadan adalah tungku pembakaran. Ada di Al-Quran orang beriman seperti bongkahan emas. Tapi ada orang-orang munafik seperti suhubung musayyadah, kayu yang bersandar. 2 model ini masuk di pembakaran. Kayu seminggu aja habis. Makanya nanti awal Ramadan hebat, tanggal 7, 8, 9 habis. Ketiup angin berterbangan tempat kembali. Karena dia sudah jadi abu. Kalaupun bertahan jadi arang, paling untuk nanti bakar-bakar. Tapi ada kualitas batu emas. Dia harus masuk ke api dan tidak bisa api yang warna biru, warna merah, tapi warna api yang sangat panas sehingga di Ramadan ditingkatkan ibadah-ibadah sampai si batu ini meleleh. Sampai jiwa kita meleleh, baru bisa dicetak menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak meleleh, sama saja seperti ular puasa kita. Cuma ganti pakaian dan berikutnya sama saja tak berubah. Tapi masih lumayan daripada lalat yang tak pernah puasa. Yang dia pernah diajak untuk pada kebaikan dia tidak suka karena lalat selalu di tempat-tempat sampah. Tapi jadilah seperti ulat yang setiap tahun ada perubahan. Kita berdoa pengen masuk Ramadan tahun ini dan Allah tidak kabulkan kita masuk. Lalu Allah tanya, memang mau apa engkau di Ramadan tahun ini? Kalau Ramadannya sama saja seperti tahun-tahun yang lalu, ngapain kau dipanjangkan umurmu? Yang dulu saja lebih baik. Kan siapa yang mengulang kebaikannya tidak berubah lebih baik, maka dia akan orang yang rugi. Dan kalau lebih buruk dia orang celaka. Mau beruntung tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua yang hadir di sini dengan bersama berkahan dari anak-anak yatim kita. Ya Alif, mudah-mudahan hari ini semua dari APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, itu semuanya diberi keberkahan oleh Allah. Sambungan nanti dari mulai 4G, 5G sampai nanti 2G. Dan itu sudah masa yang kita akan merasakan bagaimana di akhirat itu lebih dari itu. Karena Rasulullah telah naik berapa Z itu Isra dan Mi'raj. Kita belum sampai punya tempat lebih jauh lagi. Barakallah, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah benar-benar pilih kita menjadi orang-orang beriman yang masuk ke Ramadan, dibersihkan jiwa kita, lalu kemudian kita mencetak orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillah, atas namamu kami beribadah, berbuat, melakukan segala ibadah, segala aktivitas, pekerjaan kami dan semuanya ya Allah. Engkau berikan kami teman-teman yang benar, dengan kami dimanapun kami berada, termasuk di APJI ini ya Allah. Jadikan APJI termasuk golongan orang-orang yang akan diberikan berkah, menjadikan mereka semua orang pantas kembali ke surga tempat kami diciptakan ya Allah. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik untuk kami. Jadikan benar-benar kami mengundang anak yatim ini, menjadikan kami sadar bahwa mereka lebih beruntung daripada kami. Allah lebih dekat kepada mereka. Bahkan Rasulullah di antara 2 jari ini, kami masih jauh ya Allah. Tapi dengan hari ini, mudah-mudahan kami semakin dekat kepadamu.
dan hati kami Engkau bersihkan sehingga terang benderang melihat kebenaran. Lalu kami menjadi orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa rizqa tartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk buka sahur bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Selamat berbuka puasa untuk kita semua pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sholat maghrib, itu ada musola di lantai 3. Namun karena tempatnya yang terbatas, sepertinya kita harus bergantian. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berbuka terlebih dahulu, silahkan mengambil hidangan. Dan kami undang bagi yang sudah mengambil hidangan untuk memenuhi meja yang di depan yang masih kosong. Terutama bapak-bapak yang ada di meja belakang, kami undang nanti untuk memenuhi meja yang di depan. Karena tidak enak kita lihat bila mejanya kosong sendiri di depan dan di belakang ini, ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman dari Archie Kepri dan Panti Asuhan Al-Alif. Ya, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang sudah mengambil hidangan untuk memenuhi meja yang berada di depan. Karena meja yang berada di depan kita masih kosong.